Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Kembali kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di akhir pekan ini. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat kasih karunia dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati. Dan terima kasih juga untuk kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu berkatilah agar kami boleh mengerti dan terlebih mampu melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, perenungan kita hari ini saya beri judul, Allah tidak meninggalkan kita. Pembacaannya terambil dari Matius 27 ayat 57 sampai 66. Nats yang menjadi pembahasan kita terambil dari Yohanes 14 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, pernahkah saudara merasakan kesedihan atas kepergian seseorang yang begitu berarti dalam kehidupan saudara? Seperti lagunya Kus Plus yang berjudul Kisah Sedih di Hari Minggu, yang liriknya seperti ini. Sabtu malam ku sendiri, tiada temanku nanti. Nah, tembang ini menggambarkan kesedihan seseorang yang merasa sendirian. Mungkin perasaan semacam itulah saudaraku yang dirasakan oleh para murid Yesus ketika guru mereka wafat di kayu salib. Setelah melewati Jumat yang mencekam karena pengadilan Yesus dan penyalibannya di Golgota, maka hari Sabtu tampak menjadi hari yang sepi dan diam. Sehingga gereja menyebut hari itu sebagai Sabtu Sunyi. Nah, saudara-saudaraku, jika gereja-gereja merayakan Jumat Agung karena mengingatkan kita akan fakta bahwa Yesus telah mati untuk manusia berdosa, Roma 3:23 dan Yohanes 3:16. Dan merayakan Minggu Paskah yang merupakan perayaan atas Yesus yang telah bangkit dari kematian. Namun Sabtu Sunyi itu jarang sekali dirayakan, bahkan terkesan jarang menjadi fokus dari khotbah-khotbah di mimbar. Mungkin ini disebabkan sifat dramatis dari Jumat Agung dan Minggu Paskah, di mana seakan-akan Yesus berdiam diri pada hari Sabtu itu. Allah seakan-akan diam karena hari itu Yesus sudah mati karena disalibkan. Sehingga hari itu menjadi Sabtu yang bisu dan sunyi. Sehingga kita tidak terlalu memperhatikan Sabtu Sunyi. Karena mungkin kita berpikir tidak terjadi apa-apa pada hari itu. Karena memang faktanya bahwa hari itu Yesus masih terbaring di dalam kubur. Nah saudaraku, ketika Yesus dikuburkan, di saat itulah semangat para murid pun tenggelam ke titik terendah. Maka kubur itu melambangkan dari kematian, kesedihan, dan keputusasaan. Namun saudaraku, ingatlah bahwa itu bukan berarti kita sendirian, karena Allah tidak meninggalkan kita. Adanya Sabtu Sunyi ini menunjukkan bahwa kesendirian atau kesepian itu mungkin saja bisa dirasakan dan dialami juga oleh kita sebagai umat Tuhan. Sebab ada momen di mana seakan-akan Allah membiarkan kita sendiri. Namun dengan adanya Paskah, itu membuktikan bahwa Allah tidak akan membiarkan kita sendirian. Dan Dia hadir untuk menyertai kita dalam segala keadaan. Seperti Daud katakan dalam Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud menegaskan bahwa meskipun
dia mungkin menghadapi situasi yang gelap dan menakutkan dalam hidup, dia tidak perlu takut karena Allah menyertainya. Gada dan tongkat yang disebutkan di sini adalah lambang dari kehadiran, kekuasaan, dan perlindungan Allah atas umatnya. Dan dalam Ibrani 13 ayat 5 juga mengingatkan kita, janganlah kamu takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menopang engkau dengan tangan kananku yang benar. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, lewat nats ini mengingatkan janji Allah bahwa dia akan menyertai umatnya dan akan menopang dengan tangannya yang kuat dan benar. Inilah jaminan bahwa kita tidak akan ditinggalkan sendirian dalam perjalanan hidup kita. Karena Allah sendiri berada di sisi kita. Kedua bagian firman Tuhan itu dan bersama dengan masih banyak ayat lain dalam Alkitab menegaskan bahwa Allah itu hadir menyertai umatnya, memberikan perlindungan, bimbingan, dan kekuatan di tengah-tengah tantangan dan kesulitan hidup. Oleh karena itu, meski melalui masa-masa yang tidak mudah, kita diminta untuk tetap percaya pada janji Allah yang tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kita sendirian. Meski demikian, jika Tuhan mengizinkan dan menggunakan kesendirian dalam hidup kita, kiranya hal tersebut dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kerinduan kita akan hadirat Roh Kudus. Saudara-saudaraku, ada seorang konselor Kristen pernah mengatakan bahwa kesepian kita adalah nyata. Namun pada akhirnya bahwa hubungan terpenting yang dibutuhkan hati kita adalah Kristus. Artinya kesendirian dapat menjadi sarana bagi kita untuk melatih iman dan untuk membuat kita semakin mencintai Allah. Meskipun dia seakan-akan diam, bahkan seakan-akan tidak ada. Lantas bagaimana caranya agar kita dapat tetap beriman bahwa Allah itu tidak akan membiarkan kita sendirian? Caranya saudaraku, 1. Merenungkan firman Tuhan. Luangkanlah waktu setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bisa melalui renungan harian, bisa melalui pembacaan Alkitab yang akan dapat memberikan kekuatan dan keyakinan yang dibutuhkan agar kita tetap beriman. Sebab Yesus berjanji dalam Yohanes 14 ayat 8, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5b. Dan yang kedua saudaraku, mari berdoalah secara konsisten kepada Allah. Dan mintalah dia untuk memperkuat iman kita dan memberikan kekuatan di saat-saat sulit. Kita boleh berbicara dengan Allah kapanpun. Seperti kita berbicara dengan seorang teman, sebab dia adalah sahabat kita. Sahabat yang sejati, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 13-14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita ini sahabat Allah. Dan yang ketiga, bergabunglah dalam komunitas Kristiani. Menjadi bagian dari komunitas iman yang mendukung, dapat memberikan dorongan dan penghiburan di saat kita merasa sendirian. Nah saudara-saudaraku, Sabtu Sunyi bisa saja terkesan suram. Namun secara spiritual kita percaya ini adalah hari di mana persiapan kemenangan kita sedang dilakukan. Sabtu Sunyi waktu bagi kita merayakan kemenangan sejati yang telah diberikan Kristus. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Karena itu mari
kita merenungkan makna kematian dan kebangkitan Kristus serta mempersiapkan hati menyambut perayaan hari kebangkitan Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu bagi kami, sehingga kami dilayakkan untuk menjadi anak-anak-Mu. Karena Kau telah menebus dosa kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih juga ya Bapa, kalau Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Untuk itu, berikanlah kami Bapa kekuatan dan kemampuan untuk tetap setia kepadamu di dalam segala keadaan yang kami hadapi ya Bapa. Karena kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai walaupun keadaan kami mungkin saat ini tidak baik-baik saja. Tapi kami tetap percaya bahwa kami tidak sendirian. Dan kami percaya Engkau akan selalu menyertai dan menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat beraktivitas, selamat mempersiapkan hati untuk menyambut Paskah di dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Selamat Paskah.